saudara dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Kremlin, jantung ibu kota Rusia yaitu Moskow. Saat ini suhu terpantau sangat dingin dengan cuaca yang sedikit berangin dan temperatur saat ini mencapai minus 4 derajat Celcius. Tempat ini merupakan salah satu tempat ikonik wisata Rusia karena selain tempat wisata, tempat ini merupakan tempat yang kemudian membentengi pusat pemerintahan Rusia itu sendiri. Di balik tembok merah yang berdiri kokoh ini terdapat gedung berwarna kuning di belakang saya, dan gedung tersebut adalah residensi dari Presiden Vladimir Putin. Tak hanya itu, Kremlin juga memiliki sekitar 4 katedral, 5 istana, dan beberapa kantor pemerintahan di dalamnya. Sampai saat ini saya sedang berada di Red Square, yang merupakan tempat wisata yang juga sangat populer di luar tembok Kremlin. Red Square inilah yang kemudian memisahkan antara Kremlin dengan pusat pemerintahan Moskow. Jika Anda berada di Moskow, Rusia, pastikan Anda berwisata ke tempat ini. Sejauh ini bagaimana kesan Bapak soal mengunjungi Red Square ini? Ya, Red Square ini suasananya nyaman, tapi tentu tidak sebesar kalau kita di mall Indonesia. Ya, di sini mallnya boleh dibilang simple lah, ya, tapi tidak mengurangi suasana yang bagus. Ya, tidak crowded, tidak bising, dan yang dijual pun juga sangat menarik, terutama coklat, kemudian ada madu, kemudian ada banyak lagi. Tentunya yang saya lihat ini barangnya murah-murah di sini, karena mungkin kurs rubel dengan Indonesia dengan rupiah itu relatif lebih rendah. Maksudnya rupiahnya lumayan daripada dolar. Hal favorit Bapak apa saat mengunjungi tempat ini di Kremlin, di Red Square? Yang paling favorit apa? Spotnya mungkin atau pengalamannya apa yang menjadi favorit Bapak? Ya, kalau favorit destinasi, di mana-mana kalau destinasi itu harus ikon destinasi. Ya, tentu kita mengunjungi Kremlin itu salah satu ikon utama yang ada di Moskow. Kemudian tempat-tempat yang lain saya tertarik itu adalah jalan-jalannya dan suasananya, ya, karena Rusia ini khususnya saya ini baru pertama berkunjung di sini, ya, sehingga saya bisa bedakan. Kemarin saya di Finland sama di Rusia, ya kan. Yang paling penting di sini nih saya ketemu dengan harga-harga bagus, ya kan, tidak terlalu mahal, ya kan? Dan sepertinya makanan-makanan ini lebih natural. Beberapa restoran di Rusia ini kan sudah mulai menerapkan halal, ya. Terlebih sekarang Rusia sedang mempromosikan pariwisata halal. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pariwisata halal Rusia dan apakah ada masukan untuk pariwisata halal? Ya, memang beberapa restoran saya kunjungi memang tidak menyediakan babi, ya, atau pork, ya. Tapi di hotel ini masih saya temui. Saya nggak tahu proses ketika di dapurnya itu jadi satu apa enggak. Kalau saya bisa usul, ya kan, semoga ini didengar oleh Kementerian Pariwisata Rusia dan mungkin yang terkait, ya, stakeholder yang ada di sana. Paling tidak ada menu atau tempat yang terpisah di hotel itu. Nah, saya pahami itu, ya kan, kalau seandainya
di situ ada satu aja menu babi, ya kan, tentu itu juga akan berpengaruh terhadap yang lain. Ini kalau menurut saya sebagai seorang muslim, ya, karena kita nggak bisa menjamin nanti di dapurnya itu cucian piringnya dan sebagainya jadi satu dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah, yang jadi PR lah. Ya, kalau yang tempat-tempat yang lain, saya melihat masih saya jumpai sudah nggak ada lagi menu-menu babi di restoran yang saya jumpai terutama. Makasih ya Pak ya. Ya, sama. Saya Michelle Atalia dari MSI Portal melaporkan dari Moskow, Rusia.